Udah keluar presentasinya, Pak Kahfi. Langsung aja ya. Terlihat nggak Bapak Ibu semua? Iya. Terlihat. Jelas. Iya. Terlihat jelas. Jelas ya, ya. Perlu di apa namanya di slideshow atau segini cukup? Cukup. Ya, cukup. Cukup ya. Bisa kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuwajahah di dalam PPKB GPAI. Dan serta salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat yang saya terima kasih kepada Bapak Moderator Pak Indra Lesmana yang telah berkenan menjadi pengatur acara pada kesempatan Zoom kali ini. Yang saya hormati Pak Ashabul Kahfi MPDI, beserta yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Sasaran GPAI PPKB Profesional 3. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan dalam menjalankan PPKB ini. Semangat ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terima kasih atas respon-responnya. Mohon maaf apabila saya tidak langsung respon ya, slow respon. Mohon maaf sekali. Oke, lanjut kepada materi keempat atau sesi keempat ini mengenai Nah ini karya inovatif teknologi tepat guna atau TTG. Mungkin Bapak Ibu semua pernah melakukan yang disebut yang dimaksud dengan TTG. Sudah Bapak Ibu praktekkan. Tidak menutup kemungkinan ya Bapak Ibu. Dan sebelum diberi kesempatan untuk Bapak Ibu nanti presentasi, bolehlah apa yang sudah Bapak Ibu buat di teknologi tepat guna ini boleh dipresentasikan, atau mau bikin baru lagi itu lebih bagus lagi dan lebih kreatif lagi. Atau yang sudah ada boleh tinggal ditampilkan nanti ketika presentasi. Oke, ini ada tujuan pembelajaran untuk teknologi tepat guna, diantaranya yang pertama memahami karya inovatif teknologi tepat guna berbasis komputer dan non-komputer. Yang kedua, peserta GPAI memahami pengembangan karya teknologi tepat guna berbasis komputer juga non-komputer dalam pembelajaran dan untuk masyarakat luas. Yang ketiga, merancang dan membuat aplikasi pembelajaran berbasis komputer dan TTG dan non-komputer. Inilah di sesi 4 ini Bapak dan Ibu mempublikasikan apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan, apa yang sudah Bapak Ibu aplikasikan di sekolah ya untuk pembelajaran di kelas gitu. Semacam misalkan Bapak Ibu sudah menggunakan pembuatan video praktek yang di-share ke YouTube misalkan, anak-anak yang nonton di depan atau di kelas. Seperti itu. Mungkin pas corona itu pasti Bapak Ibu semuanya sudah pernah melaksanakan. Nah, itu boleh di-share di presentasi nanti ya. Tidak menutup tidak harus membuat baru gitu. Tapi alangkah baiknya Ibu Bapak bisa membuat baru gitu. Tidak diharuskan sih. Kemudian selain video ada juga misalkan Bapak Ibu membuat poster. Saya kemarin lihat tugasnya Pak siapa ya? Ibu Jayanti, Pak Jalal kalau nggak salah. Itu menggunakan poster ya Bapak. Ada juga yang pakai kaligrafi juga itu posternya. Boleh, bagus, itu termasuk kepada TTG, teknologi tepat guna berbasis komputer. Boleh yang sudah ataupun
yang baru boleh, ya, yang baru dimunculkan. Kemudian selain itu juga membuat soal atau kuisis, boleh menggunakan Mentimeter atau yang pernah membuat pakai word wall atau dengan kuisis yang lainnya ya, yang pernah Bapak Ibu kerjakan. Boleh di-share nanti ketika presentasi di tugas selanjutnya. Selanjutnya ada di sini ada refleksi tadi ya udah disampaikan oleh saya tadi di depan. Apa yang sudah Anda pahami tentang teknologi tepat guna? Terus apakah Anda pernah membuat teknologi tepat guna? Teknologi tepat guna apa yang pernah Anda buat? Di situ nanti ada di LK 4 itu penyampaian atau penugasannya itu sedemikian rupa ini mungkin di antaranya ini, di antara 1, 2, dan 3 ini. Sedikit saya jabarkan mengenai TTG yang saya pahami dan saya bisa transferkan. Ya mungkin saya masih banyak kekurangan, mungkin nanti kita semuanya diskusi ya di sesi diskusi atau sesi presentasi. Oh, saya dapat ilmu dari Bu Haji Tuti, ternyata Bu Haji kreatif sekali menggunakan TTG-nya, atau dari Bu Haji Rohamah dan lainnya, atau Pak Ujang, ataupun dengan Pak Bu Haji Tati atau Bu Haji Sumasda dan sebagainya. Kita bisa belajar dari sharing itu. Kemudian di dalam TTG ini yang dikembangkan dalam pembelajaran teknologi tepat guna yang digunakan sebagai alat pembelajaran untuk memudahkan peserta didik memahami materi ajar yang kita sampaikan. Baik itu memakai komputer ataupun non-komputer. Kemudian untuk masyarakat luas juga bisa ya. Mungkin di sini banyak Bapak Ibu guru yang mempunyai majelis taklim gitu kan. Bisa menggunakan pembelajarannya berbasis komputer ke ibu-ibu majelis taklim di sana misalkan. Untuk memperluas pengetahuan ibu-ibu majelis taklim atau bapak-bapak majelis taklim di musholah atau di masjidnya masing-masing. Bisa Bapak Ibu gunakan untuk masyarakat luas, tidak hanya untuk para peserta didik di sekolah saja, bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas juga. TTG yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas juga bisa membantu terbantu juga dalam kehidupannya gitu. Misalkan tidak tahu mengenai pengurusan jenazah misalkan, Bapak Ibu sebagai ketua majelis taklim atau DKM bisa menyampaikan menggunakan tutorial menggunakan video yang digunakan sebagai alat TTG tersebut ya, teknologi tepat guna yang disampaikan. Kemudian selanjutnya ada jenis karya teknologi tepat guna, yaitu ada 2 ya, berbasis komputer dan non-komputer. Di sini berbasis komputer mungkin aplikasi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran dan aktivitas sekolah. Itu aplikasi apa yang kita bisa manfaatkan? Misalkan dari video kita menggunakan CapCut atau menggunakan namanya Canva, menggunakan banyak lainnya lah ya, yang Bapak Ibu ketahui, atau InShot dan lain sebagainya. Terus kemudian menggunakan poster, bisa menggunakan Canva juga gitu. Pokoknya banyak lah yang mungkin bisa kita gali di diskusi ini dan diskusi kemudian hari selama PPKB berlangsung. Kemudian ada non-komputer, misalkan bisa menciptakan mesin penetas telur, tidak harus ditetaskan satu persatu, misalkan ada alatnya, itu non-komputer, atau menggunakan alat pengiris bawang ya, itu juga termasuk kepada TTG Bapak Ibu. Alat pengiris bawang yang manual, kalau kita manual kan lama ya Bapak Ibu satu-satu kan. Sekarang sudah ada alat pengiris bawang yang menggunakan yang disebut TTG itu, teknologi tepat guna yang non-komputer. Kemudian selanjutnya ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya inovasi dalam memanfaatkan hasil teknologi dalam proses belajar. Nah, di dalam teknologi tepat guna ini
banyak